Gue baru tahu dari sosial media yang lain alias Twitter kayak gitu kan, ternyata Mas Agus nih, aduh, parah banget emang dia tuh. Gue baca track recordnya dia sebagai atasan nih ya, kepada bawahannya, ternyata ceritanya tuh bener-bener kayak, aduh. Agus, astagfirullahaladzim, Agus, istighfar, Gus. Bener-bener kelihatan gila karakter sesungguhnya si Agus. Gue baru tahu dari sosial media yang lain alias Twitter kayak gitu kan, ternyata Mas Agus nih, aduh, parah banget emang dia tuh. Gue baca track recordnya dia sebagai atasan nih ya, kepada bawahannya, ternyata ceritanya tuh bener-bener kayak, aduh. Gue gak ngerti lagi kenapa bisa sikapnya seperti itu ke bawahannya kayak gitu kan. Terus kayak banyak banget yang komen kayak gitu kan di akun sebelah itu. Ya pantesan kalau misalnya si Mas Agus itu kan sampai disiram kayak gitu kan sama air keras. Oh, ya pantes sih kayak gitu kan. Gue bukan maksudnya kayak menormalisasi ya sampai orang tuh berbuat kriminal seperti itu. Cuma ya kalau misalnya kalian lagi bekerja nih ya, gue sebagai atasan ya, gue nggak akan memperlakukan bawahan gue sampai segitunya sih. Tahu nggak sih? Kayak lu berlindung dalam dalam pekerjaan biar lu nggak dimarahin, biar bawahan lu aja yang dimarahin kayak. Aduh, ini nggak ada bijaksananya, nggak ada keberaniannya, nggak ada kayak jiwa sacrifice-nya lah sebagai atasan. Karena kan kalau misalnya kalian di assign sebagai atasan, kalian kan wajib yang namanya menanggung keputusan, membuat keputusan yang paling benar untuk kebutuhan bisnis selanjutnya. Ya emang kayak gitu. Tapi kalau misalnya gue lihat track recordnya ceritanya di Twitter, sorry, ngomong sampai belibet. Di Twitter, itu track recordnya emang si Mas Agus, itu tuh emang aduh. Wah, parah banget sih emang. Terus kalau misalnya Teteh Novi sampai kayak gitu ya sama ke Mas Agus kayak gitu kan. Wah. Ya emang sih yang paling parah tuh emang sikapnya si Mas Agus itu gak sih? Gimana nggak disiram air keras kelakuan aja kayak gini? Air keras kelakuan aja kayak gini. Nah guys, jadi akibat viralnya kasus Mas Agus ini, akhirnya banyak warganet dan juga netizen yang melihat kembali kilas balik bagaimana kelakuan Mas Agus ini pada saat dia bekerja. Nah, banyak warganet yang geram. Kenapa? Karena dinilai Mas Agus ini sebagai atasan kurang bijak dalam mengambil setiap keputusan. Salah satunya ketika ada sesuatu yang bermasalah dengan bawahannya, dia hanya ingin atasan itu memarahi bawahannya, sementara dia sebagai leader hanya ingin berlindung di balik kesalahan bawahannya. Nah, seharusnya sebagai leader itu kan harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Bagaimana seharusnya mengayomi bawahannya agar tidak melakukan kesalahan, bukan hanya berlindung dan kemudian menjadikan itu sebagai tameng untuk melindungi dirinya sendiri. Selain itu juga beredar video di mana ada karyawan atau orang yang lagi sholat, sementara Mas Agus ini malah sibuk tuh tiktokan atau semule bermain musik. Terlihat di sana dia tidak menghargai orang yang lagi beribadah. Padahal nih seharusnya dilihat dari beberapa podcastnya selalu beristighfar dan menyebutkan nama Allah dan membuat tasbih. Harusnya dia bisa menghargai orang yang lagi ibadah. Apalagi ini lagi sholat ya. Dia malah sibuk bermain semule dan juga joget-joget. Nah guys, ini kita nggak tahu ya apa yang sebenarnya terlintas dalam otak Mas Agus ini. Kenapa ketika orang sholat dia malah sibuk
goyang-goyang dan juga bermain musik. Sangat berbeda dengan image yang dibawa pada saat podcast, membawa tasbih terus juga istighfar. Kenapa ini menjadi dua hal yang saling bertentangan? Hal yang ditunjukkan ke media dan juga fakta yang sudah ada di lapangan, orang lagi sholat saja tidak bisa dihargai sama Mas Agus ini. Iya guys, dengan viralnya berita Agus ini dengan Tenovianti Pratiwi dan juga melihat tingkah Agus yang semakin kesini makin aneh, banyak netizen bereaksi akan hal tersebut. Berikut cuplikannya. Iya mbak, nggak salah yang nyiram air keras ke Agus. Tetap salah. Aku tetap menyalahkan yang nyiram air keras ke Agus. Tetap salah. Karena apa? Kenapa kepalanya Agus masih utuh? Kenapa bibirnya masih bisa ngomong? Itu salahnya. Harusnya semua disiram supaya lenyap. Astagfirullahaladzim, mulutku. Maafkan mulutku guys. Maaf. Bayar utang dan lain-lain. Makanya sih kalau menurut gua kita tuh ngebantu orang tuh sebetulnya sah-sah aja sih, tapi kalau gua tuh lebih suka ngebantu orang tuh tepat pada sasarannya kayak. Dan kalau ngebantu orang tuh enakan tuh kalau misalkan kayak gini ya. Oh, saya butuh untuk berobat. Ya udah kita obatin gitu. Jangan kasih uang karena uang orang kalau udah lihat uang tuh gelap mata saya. Jangan kasih uang. Kok ada ya orang udah dibantuin, udah dikirimin donasi senilai 1,5 M. Ternyata katanya baru masuk 500 juta di rekening. Yang 1 M-nya kemana katanya? Buat bayar utang. Gimana sih bininya? Om Agus lah, gimana ceritanya sih? Kan bisa pergi ke Thailand gitu tuh, apa kemana gitu berobat. Jangan mikirin utang dulu, mikirin kesehatannya dulu. Itu gimana kan muka sama tangan kan itu belum selesai itu. Belum mantep banget badan. Mbak Nopi kan udah baik nih sama lo nih. Udah ngasih donasi, ngajuin donasi gitu buat kesembuhan lo. Sebanyak senilai 1,5 M. Kenapa lu gunainnya bukan buat berobat, malah buat bayar utang? Lah, malah lu berobat malah pakai BPJS, gimana urusannya sih? Langsung aja gitu, langsung 1,5 M nih. Brak, saya pengen sembuh nih dok. Gimana caranya kek? Saraf-saraf saya nih sambungin kek. Emang kalau ada yang kusut gitu tuh, tali kamarnya ada yang belum bener nih. Lah, 1,5 M saya bayar dah, nggak apa-apa. Yang penting saya sembuh sempurna, kembali normal gitu. Kulit yang tadi merah yang begitu jadi coklat lagi lah. Kalau emang susah gitu, pengen bawa lu kemana gitu, lah beli aja tuh mobil berapa gitu yang berapa ratus juta, apa yang berapa puluh juta yang buat tibang bawa lo doang nih ke tempat rumah sakit mana gitu yang bagus. Udah beli aja, itu kan manfaat juga buat lo, kesembuhan lo juga biar lebih baik gitu di jalannya gimana kek. Ini mah buat bayar utang yang puluhan juta mental kemana, yang ratusan juta mental kemana. Lah, kalau emang pengen ngebagi-bagiin, kirimlah, saya 5 juta juga pengen buat ngeklub ini ntar malam. Iya guys, perihal Agus yang tidak tahu berterima kasih akan kebaikan donatur kepada dirinya, sehingga banyak sekali netizen yang bereaksi. Pada akhirnya banyak netizen yang menyumpahi Mas Agus ini seperti itu. Dan juga para artis juga ikut menanggapi kasus ini, dimana Nikita Mirzani kalau membantu orang itu selalu tepat sasaran. Seperti pengalaman pribadinya, misalkan nih ada orang yang lagi sakit, dia langsung bawa berobat. Dia tidak memberikan uang atau donasi sebanyak itu, sehingga membuat si Agus ini gelap mata. Dan juga banyak lagi netizen atau warganet yang menyayangkan sikap Agus, di mana orang telah berbaik hati menolongnya dan juga para donatur telah memberikan donasi, namun dia ternyata tidak memanfaatkan uang tersebut untuk kesembuhan matanya. Dia lebih mengutamakan untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, seperti membayar hutang dan lain sebagainya. Agus, astagfirullahaladzim Agus, istighfar Gus. Bener-bener kelihatan gila karakter sesungguhnya si Agus waktu dia video callan sama salah satu pengacara yang ngebelain dia. Dia bilang, si Novi itu loh yang paling jahat, dia yang paling jahat mempermalukan keluarga Agus. Agus tahu nggak, harusnya lu tuh bersyukur tahu, itu tuh proteksi buat lu justru. Karena dengan mental yang kayak lu dan keluarga lu nih yang baru dapat uang langsung maunya bagi-bagi hamburin segala macem, itu cuma hitungan waktu yang sebentar, duit sebesar apapun bakal habis dan lu bakal kesulitan lagi tuh jalanin hidup. Masalahnya kan udah diaudit tuh, tapi uang donasi itu rata-rata dipakai untuk hal yang nggak ada hubungannya sama pengobatannya Agus. Sekarang pendapat kan ada terpecah jadi dua. Ada yang bilang kalau udah dikasih donasi ya terserah dia buat apa. Tapi ada juga yang tidak membenarkan apa yang dilakukan sama Agus dan keluarganya gitu. Apalagi kan ada statement dia bilang mau berobat ke Singapura karena sekalian mau juga jalan-jalan.
Uang donasi yang dia pakai buat bayar pinjol, kalau itu gue agak setuju. Mungkin kan dia sekarang udah nggak bisa kerja lagi, buat mempermudah hidup dia ke depan, ya biarlah itu kayak dibayarin dulu gitu. Tapi buat yang lain-lain kayak transfer ke Wawa, transfer ke saudaranya yang lain, itu gue kurang nangkep gitu otak gue. Jadi kurang masuk akal deh gitu kalau di pikiran gue ya. Masalah yang dia berobat malah pakai BPJS gitu, bukannya pakai duit donasi. Nah itu juga gue no comment deh, gue nggak terlalu, soalnya kan BPJS itu juga memang hak rakyat untuk dipakai. Tapi di satu sisi mungkin maksudnya donatur ya lu pakai nih uang yang udah kita kumpulin, obatannya lebih maksimal mungkin gitu kan. Ada beberapa juga yang nggak di cover sama BPJS. Tapi idenya Agus dan keluarganya untuk nge-combine mungkin ya masuk akal juga. Yang bisa di cover BPJS, yang nggak di cover ya pakai duit donasi gitu kali ya. Apalagi kan dokter udah bilang tuh dia nggak akan pernah bisa melihat lagi. Waktu itu istrinya juga bilang tuh uang donasinya udah keburu dipakai buat beli skincare. Gue meng-highlight uang donasi 1,7 M itu bukan uang yang kecil. Ya udah kalau misalkan emang Agus mau bayar pakai BPJS, mungkin ya secukupnya aja kali uang donasinya ya ke dia gitu. Karena kan untuk penyembuhan dia mau pakainya BPJS gitu kan. Gue sih berharap di luar sana kan banyak teman-teman kita yang tunanetra juga yang memang berjuang untuk kebutuhan hidup sehari-hari loh. Dia bukan untuk jalan-jalan ke Singapura atau untuk skincare loh, tapi untuk beras sama telur buat makan dia itu sulit. Gue berharap banget donasi-donasi dari donatur baik itu bisa nyampenya justru ke mereka-mereka itu yang memang butuh untuk makan mereka sehari-hari. Amin. Soalnya deket rumah gue ada tuh bapak-bapak, dia nggak bisa ngelihat, tapi dia dagang tiap hari tuh, panas-panas, hujan-hujan dia tetap ada di situ. Nah, gue berharap banget orang-orang kayak mereka yang justru tepat sasaran bantuannya tuh. Tapi gue shock banget sih, si Agus ini pas pertama kali diundang podcast, sampai yang kedua podcast klarifikasi, sampai ketiga video yang nyebar dia video call, gila itu karakter berubah drastis. Nah guys, banyak warganet menyayangkan tindakan Agus saat ini. Dan bahkan ada juga warganet yang mengcompare antara bagaimana watak si Agus ketika ada di podcast dan juga saat menelpon dengan salah satu pengacara yang membantu kasusnya. Di situ terlihat bahwa karakternya sangat berbeda. Di podcast yang ditunjukkan adalah Agus yang membutuhkan pertolongan dan juga butuh simpati dari masyarakat. Tetapi pada saat video call dia terlihat begitu angkuh sehingga mengutuk Teknovi dan juga melaporkannya ke polisi. Nah, bagaimana proses hukum ini berlangsung, kita semua akan mengawal agar Teknovi tetap mendapatkan keadilan. Nah, selain itu juga di sini warganet ini berharap untuk uang donasinya itu digunakan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Karena kalau memang Agus ini sudah dinyatakan tidak bisa lagi melihat, pakai aja separuhnya uang donasi yang sudah dikumpulkan. Namun sisanya yang sudah dikelola yayasan, biarkan itu menjadi hak yayasan dan menyalurkannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Karena banyak di luar sana orang yang lebih parah kondisinya dari Mas Agus yang masih berjuang untuk hidup, bahkan untuk sesuap nasi. Nah guys, bagaimana tanggapan kalian melihat tersebut? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.